Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gua di channel Mistis dan Kehidupan. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah pendakian horor sewaktu mendaki di Gunung Kembang yang ditulis oleh @wahyu aryan tn. Link Twitternya ada di deskripsi. Oke ya, jangan pakai lama, kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu senantiasa sehat dan diberikan kekuatan dalam menjelajah segala babak kehidupan di dunia ini. Jangan lupa doa dan jangan tinggalkan ibadah agar semua yang kita lakukan berdampak baik kepada kita dan sesama. Surakarta 2018. Sudah lama aku tidak menghirup suasana sejuk pegunungan, merasakan dekapan kabut dan mencium aroma tanah gunung sehabis hujan turun. Rasa rinduku pada gunung tak lagi terbendung, benar-benar membuatku ingin kembali lagi ke sana. Setelah 6 bulan lamanya, ku gantung carrier karena sibuk dengan pekerjaan baruku. Tiap kali aku melihat gunung, hatiku selalu merontak seakan meminta agar aku berpetualang lagi. Gayung bersambut seakan Tuhan mengamini keinginanku. Minggu depan ada libur panjang di kantorku. Lantas, aku langsung berkabar dengan satu temanku yang bernama Yaya untuk kembali mendaki gunung lagi. Kali ini aku dan Yaya memiliki keinginan yang sama, yaitu mendaki Gunung Kembang via Desa Blembem. Gunung yang memiliki ketinggian tidak lebih tinggi dari Gunung Prau ini seringkali diremehkan karena ketinggiannya yang tak seberapa. Tapi banyak di antara mereka mengaku kapok dan tidak ingin mendaki ke sana lagi setelah merasakan medan sadis yang harus dilalui agar sampai ke puncaknya. Atas dasar itu, kemudian Gunung Kembang dijuluki sebagai gunung yang kecil-kecil cabai rawit karena medannya yang tak kenal ampun. Aku dan Yayat berencana berangkat Rabu malam dari Surakarta dan rencana naik esok harinya. Tidak terbesit sedikit pun tentang hal-hal negatif di kepala kami berdua. Karena bukan hal baru buat kami mendaki di hari Kamis Jumat. Singkat cerita, waktu berlalu, hari di mana yang kami tentukan tiba. Setelah sama-sama lelah bergelut mencari penghidupan di dunia, kami berdua berangkat malam hari dengan menggunakan bus. Dengan kecepatan yang kian lama kian melesat cepat,
Bus terus berjalan membelah jalanan malam hari kala itu. Sementara aku dan Yayat menghabiskan waktu perjalanan kami dengan tidur. Mas, sudah sampai mas, bangun. Aku dengar sebuah suara sambil menupuk bahuku berkali-kali. Alhamdulillah, aku telah sampai di Terminal Mendolo jam 3 pagi. Udara dingin menyambut kedatanganku dengan Yayat, hingga langsung menyebabkan bulu kuduku menari-nari sendirinya. Dingin banget Dot, celetuk Yayat. Sudah lama gak ngerasakan begini juga, jadi rasanya dingin sekali, jawabku. Ayo ngopi dulu Dot di warung sana, ajak Yayat sambil menunjuk ke warung yang ada di pojokan terminal. Aku dan Yayat lantas melangkahkan ke warung yang dimaksud Yayat. Perlahan langkah kami semakin dekat. Sebuah pemandangan tak enak menyambut penglihatan kedua mataku. Ya, aku melihatnya. Sesosok makhluk seukuran manusia dewasa laki-laki, dengan kulit pucat berdiri menunduk di salah satu sudut warung. Dengan taring yang tumbuh di mulutnya, ia tampak sedang asik menyantap salah satu menu makanan yang ada di dalam warung itu. Rasanya, melihatnya saja aku tidak ingin, tapi apalah daya, mataku terlanjur melihatnya. Sosok yang menurutku hampir sama dengan tokoh Grandong di serial Nenek Lampir itu sempat melihat ke arahku dengan air liur yang bercucuran keluar dari dalam mulutnya. Jijik sekaligus seram yang kurasakan kala itu. Yap, ucapku tiba-tiba memanggil Yayat setelah melihat sosok tersebut. Gimana Dot? Ayolah, sudah dingin gini, jawab Yayat kesal sambil terus berjalan ke arah warung. Yat, panggilku lagi sambil menarik karirnya dari belakang, lantas mengajaknya menjauh dari sana. Kenapa Todot? Ucap Yayat dengan muka kesal. Tanpa menjawab, aku membawa Yayat pergi menjauh dulu dari sana. Setelah rasa cukup aman, barulah aku menjelaskan atas apa yang kulihat barusan. Aku ngerti maksudmu, ucapnya menyela perkataanku. Hah? Jawabku bingung. Ngerti apa toh ya, imbuhku? Aku jadi temanmu bukan baru sore kemarin. Kamu ngerti seperti ini kan sudah lama Dot, ujar Yayat yang ternyata sudah hafal denganku, yang punya kemampuan melihat dan merasakan hal-hal ganjil sejak lama. Iya Yat, aku melihatnya, ucapku. Sudah, tapi gak usah dipikir, kita cari tempat lainnya saja, ajakku. Oke, jawabnya singkat. Setelah mengisi perut yang sejak bangun tidur keroncongan, lantas aku dan Yayat memanfaatkan jasa ojek di Terminal Mendolo untuk melanjutkan perjalanan kami menuju ke base camp pendakian. Tahu informasi dari siapa mas naik ke Kembang? Tanya driver ojek tiba-tiba. Dari Facebook pak, Kembang baru dibuka buat pendakian ya, jawabku sambil bertanya. Iya mas, jalurnya belum lama dibuka, jadi masih lebat hutan di jalur pendakiannya.
terang driver tersebut. Alih-alih takut, malah adrenalinku semakin terpacu mendengar perkataan driver tersebut. Karena jarang-jarang aku bisa mendaki ke tempat yang belum banyak dijamah oleh pendaki. Jam 8 kami tiba di base camp. Suasana lenggang menyambut kedatangan kami. Hanya tampak beberapa petugas yang stay di sana. "Dot, tidur dulu yuk. Semalam tidak nyenyak, tidur dalam bus," ajak Yayat saat baru tiba di base camp. Apa gak keserean nanti sampainya?" tanyaku. "Enggak, paling juga cepat sampai puncaknya." Aku lelah juga," jawabku. Saat itu, aku dan Yayat masih berpikiran bahwa Kembang adalah gunung yang ramah dan gak perlu waktu lama untuk mendakinya karena ketinggiannya yang tak lebih dari 2500 mdpl. Tolong jangan meniru pikiran kami yang menilai gunung hanya dari ketinggiannya. Suasana base camp yang sepi seakan mendukung untuk kami berdua rehat tidur sebelum mulai pendakian. Masing-masing dari kami tidur beralaskan tikar dengan bantal carrier yang kami bawa. Break dulu. Akibat tubuh yang lelah akibat perjalanan, mataku perlahan berat dan padam. Di tengah larutnya aku dalam tidur, di bawah alam sadarku ini, aku diberikan sebuah pertemuan. Aku sempat bingung, siapa yang sebenarnya mendatangiku di antara gelapnya penglihatanku dalam mimpi kala itu. Dia perlahan datang dengan memanggil namaku berkali-kali. "Siapa? Siapa?" tanyaku terus-menerus dalam hati. Lama-lama, seseorang tersebut nampak di depan mataku. "Dra, ayo pulang," ajaknya. Dra adalah panggilanku ketika di rumah, Indra. Kalau di tongkronganku dengan Yayat, aku dipanggil Codot. Setelah apa yang dikatakannya, lantas aku tahu ternyata ia adalah ibuku. "Bu, ibu," panggilku. "Ayo pulang, Dra," ucapnya sama. Aku bingung kenapa ibu datang ke sini di dalam mimpiku, memintaku untuk pulang. Baru saja aku ingin membuka mulut untuk tanya sebenarnya ada apa dan kenapa ibu mendatangiku lewat mimpi. Tiba-tiba tidurku terkoyak tatkala ketukan tangan di pundak membangunkanku. "Dot, bangun," ucap Yayat membangunkanku. "Apa?" jawabku kesal. "Jam berapa ini? Sudah benar dibangunin," ujarnya. "Sudah jam 1 siang ini, jadi muncak gak?" tanya Yayat dengan sedikit meninggikan intonasinya. Sepertinya ia kesal karena aku sulit dibangunkan. Tapi saat bangun aku masih dihantui rasa penasaran. Kenapa ibu menemuiku dalam mimpi dan mengajakku pulang? Apakah akan ada sesuatu yang akan terjadi nanti? Apakah akan ada hal-hal yang menyambutku nanti? Semoga saja tidak. Aku selalu berkeyakinan selama niatku baik, begitu pula aku mendapatkan balasannya. Dan begitu juga sebaliknya. Apa aku ceritakan saja dengan Yayat? Jangan. Aku tidak ingin perjalananku ini tersendat hanya karena aku.
Aku memantapkan diriku sendiri sekali lagi. Bismillah, aman. Kenapa kamu, Dot? Tanya Yayat yang melihatku sedikit melamun. Enggak, Dot, enggak apa-apa, jawabku. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan beres disiapkan, perut sudah diberi makan, sampailah saat aku mengurusi Maksi. Ya, aku Yayat lebih memilih diam bersandar keril. Mas, yakin mau naik malam Jumat Kliwon begini? Tanya petugas base camp yang berjaga saat aku tengah mengurusi Maksi. Emang ini malam Jumat Kliwon, Pak? Jawabku, karena aku sendiri tidak tahu kalau malam nanti adalah malam Jumat Kliwon. Pikirku hanya malam Jumat biasa. Iya, Mas. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting Mas sama temennya jangan aneh-aneh saat di atas. Dan jangan dihiraukan kalau menemukan hal-hal janggal, terang petugas base camp tersebut. Dek, aku menelan ludah. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar ucapannya. Seakan mengisyaratkan bahwa akan ada sesuatu hal yang entah apa akan menyambut kami di pendakian kami nanti. Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku tadi? Keyakinanku mulai goyah akibat isyarat-isyarat yang seakan memberiku sebuah tanda. Sudah, semoga saja tidak terjadi apa-apa. Amin. Doa sebelum pendakian telah selesai kami berdua panjatkan. Sekarang petualangan kami dimulai. Kembang, aku datang. Kaki mulai melangkah penuh keyakinan, dengan Yayat yang berada di depan dan aku mengikutinya. Cuaca cerah dengan angin yang bertiup dan sesekali kicauan burung menemani langkah kami yang masih didominasi dengan kebun teh ini. Di sini dengan menghisap sebatang rokok, aku dan Yayat bercerita dan bercanda ria atas cerita-cerita lama kami. Terlebih cerita tentang gunung-gunung yang pernah kami daki bersama. Hingga tak terasa kami sampai di pos Istana Katak. Dan semua berjalan normal hingga kami sampai di Kandang Celeng. Kandang Celeng kerap disebut juga sebagai pintu rimbanya Gunung Kembang, karena di sini merupakan perbatasan antara kebun teh dan belantara hutan rimba. Yat, sepertinya banyak celengnya di sini, ucapku setelah sampai di Kandang Celeng. Wes, pokoknya maju, jawab Yayat dengan semangat. Walau napasnya masih terengah akibat medan di kebun teh yang langsung tak memanusiakan. Dari nama posnya saja sudah bisa disimpulkan kalau area ini dihuni oleh banyak sekali celeng atau babi hutan. Sedikit terbesit dalam pikiranku, yang tinggal di sini apakah semuanya celeng asli atau ada yang jadi-jadian? Semoga saja semuanya asli, batinku dalam hati. Kami berdua tiba di sana setengah 5 sore. Maklum saja, kami termasuk dalam golongan pendaki siput alias lambat. Ditambah medan yang ternyata terjal dari awal, membuat kami sedikit-sedikit berhenti. Kalaupun mau jalan cepat, apa sih yang mau dikejar? Jodoh, duit. Serangga-serangga hutan mulai menggema bersaut-sautan di seluruh penjuru hutan. Cahaya sore hari ini pun malu-malu mengintip dari balik pohon yang cukup lebat. Ternyata begini
menjamah gunung yang baru saja dibuka untuk pendakian. Sepi, sunyi. Selain hutannya masih tergolong rapat, dari tadi kami tidak menjumpai pendaki sama sekali. Hanya petani-petani teh yang sesekali kami jumpai tadi. Memang di buku tamu hari ini, namaku dan Yayat berada di paling atas. Tapi kemarin ada 2 rombongan pendaki yang naik. Semoga saja mereka masih ada di puncak atau minimal berpapasan di jalur pendakian. Kabut perlahan datang, seiring dengan langkah kami berdua yang kian tinggi. Suasana hutan yang masih sangat rapat ditambah kabut yang menghiasi benar-benar merubah suasana yang awalnya asik dan tenang seketika menyeramkan. Bagaimana kalau tiba-tiba ada celeng menyerang atau demit yang datang? Aku benci pikiranku sendiri yang selalu parno ini. Langkah semakin naik, sore perlahan pamit, berganti dengan gelapnya malam. Ditambah jalur pendakian yang kian lama kian sulit. Berkali-kali membuat langkahku terhenti menghela napas. Ini jalurnya kok nggak ada bonusnya, celetuk Yayat. Jaga mulutmu, Yat. Jawabku sedikit kesal karena perkataannya yang sedikit mengumpat. Tak berselang lama, saat aku dan Yayat beristirahat di tepi jalur, tiba-tiba kami berdua dikejutkan dengan suara auman serigala yang nampaknya tak jauh dari tempat kami duduk. Tanpa omongan, aku dan Yayat saling memandang. Apakah ini tanda? Sebelum jalan, kami berdua memakai jaket kami masing-masing. Karena semakin malam, udara semakin dingin dirasa di kulit. Yuk, ucap Yayat sambil berdiri, memberi kode agar kami kembali jalan lagi. Berjalan saat gelap, di sini memang tantangan tersendiri. Jalur yang terjal, ekosistem yang masih rapat, dengan hanya mengandalkan cahaya lampu benar-benar menyulitkan. Napasku dengan napas Yayat saling bersahutan. Karena terus dihajar medan terjal ini. Aneh, sangat aneh. Kenapa kami tak jumpa sampai di pos selanjutnya? Seharusnya jika sesuai arahan petugas base camp dan peta jalur pendakian yang kubawa, seharusnya kami berdua sudah tiba di pos Liliput sejak tadi. Ya, gak ada tanda-tanda ada pos, tanyaku kebingungan. Gak tahu Dot, perasaan dari tadi muter-muter gak sampai-sampai, lama sekali, jawabnya. Aku dan Yayat bingung, sudah molor 1 jam lebih dari waktu yang diperkirakan. Yayat lantas menghentikan langkahnya, lalu melihat kertas bergambar peta jalur pendakian yang kami bawa. Ia mencoba memastikannya sekali lagi, kalau kami tidak salah jalan. Benar kok, ucapnya. Jam sudah menunjukkan jam 7 malam lebih, tapi setengah perjalanan juga belum kami tempuh. Sementara sudah menjadi pantangan dari base camp bagi setiap pendaki agar tidak mendirikan di dalam hutan. Camp area hanya ada di puncak gunung. Dot, rokok sek, ajak Yayat. Aku tahu dalam hati Yayat juga takut menyaksikan kejanggalan ini. Tapi ia menutupi ketakutannya dengan sebatang rokok yang ia hisap dalam-dalam kala itu.
Aku dan Yayat kembali duduk di atas batang pohon tumbang di tepi jalur. Suara serangga hutan masih terus menemani kami. Auman serigala juga berkali-kali masih kerap sampai di telinga kami berdua, yang cukup membuatku dan Yayat bergidik tak kalah mendengarnya. Walau aku tidak mengatakannya, aku yakin Yayat tahu. Bahkan aku takut. "Jalan lagi, Yat," ajakku, karena tiba-tiba perasaan aneh muncul di batinku. Kami berdua kembali jalan lagi menyusur jalur pendakian yang terus-terusan menghajar kami tanpa kenal ampun. Tanjakan demi tanjakan kami injak dengan mantap, walau dengan perasaan ragu. Waktu berlalu dan kami masih merasa kalau sejak tadi kami hanya berputar-putar di area ini. Yayat lantas berhenti. Lalu diam sejenak. Sepertinya ia paham maksudku. Di antara rasa takut yang terus menyulut, aku tetap berusaha tenang dengan rapalan-rapalan doa yang kubaca. Namun, kabut datang semakin tebal, mengacaukan pandangan kami berdua. Hutan yang menurutku sekarang menjelma menjadi hutan yang ada di serial film Harry Potter. Serem. Yayat mengajakku kembali berjalan lagi, meniti tanjakan yang entah kapan habisnya. Di antara doa yang terus kurapalkan, aku merasa punggungku yang tiba-tiba hangat. Aku merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda. Benar saja, tak berselang lama, ada sesuatu yang mengejutkanku dan Yayat. Kresek, kresek. "Apa itu, Dot?" tanya Yayat. Jika aku perhatikan seksama, seperti suara-suara gerombolan orang atau hewan sedang berlarian di antara semak-semak. Lantas, kami arahkan headlamp yang kami pakai ke segala arah. Takutnya itu adalah hewan buas yang sedang bersiap menyantap kami berdua. Tapi sial, cahaya headlamp tak sanggup menembus kabut yang cukup tebal. Terus ku cari dari mana suara itu berasal. Di atas pohon, di antara pohon, hingga di bawah jurang. Hingga akhirnya saat kabut agak terbuka, headlampku tertuju di suatu lembahan di sebelah kanan tempat kami berdiri. Kudapati sekumpulan sosok seperti manusia, tapi berukuran kecil, sedang berlarian yang sepertinya sedang mengejar sesuatu. Aku masih belum mengerti makhluk apa itu. Makhluk hidup sebangsa kami atau demit penghuni gunung ini. Namun sial, salah satu di antara mereka ada yang merasa kalau sedang kuperhatikan. Matanya terlihat mengarah padaku.